Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ibu pada materi limit fungsi trigonometri. Hari ini yaitu akan membahas tentang limit di keterbahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, keterbahinggaan kita sering menyebutnya tahingga. Prinsip dasar limit suatu fungsi adalah nilai bilangan fungsi yang mendekati sebuah bilangan sebagaimana X mendekati bilangan yang ditetapkan. Nah, kita telah familiar dengan rumus ini ya. Limit X mendekati A, Fx sama dengan L, di mana L adalah nilai limit. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai limit ya apabila X-nya mendekati tahingga untuk 1/X. Nah, berapakah hasilnya? Limit X mendekati tahingga 1/X. Nah, tentunya ini tidak datang begitu saja nilainya, tetapi kita akan melakukan pendekatan dengan tabel. Nah, perhatikan tabel berikut ya. Kita pilih bilangan yang semakin ke kiri semakin membesar. Nah, ini kita ini kan yang akan ditanyakan berapakah nilainya. Di sini sudah ada nilainya sama dengan 0 ya. Dari manakah nilai itu? Maka kita akan melakukan dengan pendekatan tabel. Kita pilih X-nya ya. Yang semakin ke sini adalah semakin membesar nilai, semakin membesar. Semakin membesar. Semakin membesar nilai. Misalkan kita pilih X-nya adalah sama dengan 1. Fx sama dengan 1/X, maka ini adalah 1/1 sama dengan 1 hasil. Kemudian 0,1 didapat dari 1/10. Jadi semua nilai X kita masukkan ke dalam Fx sini. Berarti ini 1/100 sama dengan 0,001. Ini adalah 1/1000. Ini adalah 1/1000.000. Nah, ketika X-nya adalah semakin membesar, maka nilai Fx itu akan semakin menuju kepada 0. Maka kita tuliskan kesimpulan bahwa nilai limit X mendekati tahingga untuk 1/X hasilnya adalah 0. Kemudian lanjut. Nah, ini ada soal baru. Fx sama dengan 3 ditambah 1/X. Atau kita tuliskan limit X mendekati tahingga 3 ditambah 1/X. Tanpa pendekatan tabel pun kita sudah mengetahui isinya adalah sama dengan 3. Kenapa 3? Karena tadi di awal telah dihitung bahwa ini adalah merupakan 0, sehingga 3 ditambah 0 sama dengan 3. Seperti itu saja. Nah, bagaimana Bu dengan tabel? Nah, kalian kalau mau misalkan mengerjakan
tabel seperti dengan cara ini ya, seperti dengan cara yang di atas. Boleh kita samakan saja seperti ini. Misalkan kalau, silakan kalian hitung pakai kalkulator. Kalau X-nya min 8 berarti Fx-nya kita masukkan ke mana? Kita masukkan ke 3 ditambah 1 per X. Kalau X-nya min 8, maka kita ganti X-nya dengan min 8. Misalkan 3 ditambah 1 per negatif 8. Nah, maka hasilnya adalah 2,9. Kalau misalkan X-nya min 6, maka kita ganti dengan X-nya adalah min 6, kuncinya pada ini. Nah, ini adalah nilai-nilai Fx ya. Kalau dengan pendekatan tabel, lihat apabila X-nya semakin ke kanan, semakin membesar, maka nilai Fx-nya semakin ke kanan akan semakin mendekati nilai 3. Nah, mungkin itu kalau dengan pendekatan tabel. Nah, hal ini berarti nilai X dan Fx dihubungkan. Nah, apabila nilai X dan Fx dihubungkan, artinya X dan Y, kalau di dalam koordinat kartesius ya, Y itu adalah sama dengan Fx. Kalau dihubungkan akan membentuk grafik seperti ini. Nah, ini adalah Fx ya, Y sama dengan Fx. Nah, akan menjadi grafik seperti ini dengan asimtot ya, asimtot Y sama dengan 3. Nah, Y sama dengan 3. Nah, contoh misalkan kita ambil secara sembarang, ini adalah negatif 8,29. X-nya negatif 8, Y-nya 2,9. X-nya negatif 2,8, Y-nya X-nya negatif 8, berarti negatif 8 ada di sini ya. Nah, ini misalkan negatif 8, Fx-nya berarti harus lurus. Nah, di sini ada 2,9. Nah, kita ambil lagi misalkan negatif 1,2 ada di mana? Negatif 1,2. Negatif 1 berarti di sini ya. Nah, misalkan di sini negatif 1, nah, 2 berarti di sini kan. Ini kurang lebih adalah titiknya 2. Nah, untuk asimtot ya, itu adalah akan kita bahas berikutnya. Tapi yang pasti semua kurva ini akan bergerak menuju kepada 3 ya, dari sini ke sini. Semua kurva ini akan bergerak menuju ke 3, di sini ke 3. Nah, ini 3, tetapi tidak akan menyentuh 3. Nah, dari sini pun akan menuju kepada 3, tetapi tidak menyentuh 3. Kita lanjut. Nah, kalian sudah tahu isinya ini berapa? Nah, tanpa kita lakukan pendekatannya, maka ini hasilnya adalah, limit ini hasilnya adalah 6. Nah, apa betul misalkan 6? Nah, ini dengan pendekatan tabel, kita menebaknya langsung, menghitungnya langsung, ternyata hasilnya adalah sama dengan 6. Kemudian lanjut. Nah, kalau ini berapa hasilnya?
Kita langsung hitung saja ya. Ini adalah min 1. Nah, hasilnya ini sama dengan ini min 1 ditambah limit 1 per X adalah 0 dan ini adalah 0, maka hasilnya adalah min 1. Nah, kita lihat hasilnya apakah benar min 1. Ya, ternyata sama, hasilnya adalah min 1. Nah, selanjutnya apabila misalkan ada soal seperti ini, hitunglah limit X mendekati tak hingga 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7 per 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Maka kita lihat pembilang adalah yang di atas ini, kemudian dan penyebut. Nah, masing-masing dibagi dengan variabel paling tinggi. Variabel paling tingginya yaitu ini kan, x kuadrat, dan penyebut pun x kuadrat. Maka kita bagi semuanya dengan x kuadrat. Nah, ini bagi dengan x kuadrat. Begitupun pembilang ya. Ini pembilang bagi dengan x kuadrat semuanya. Bagi dengan x kuadrat semuanya. Nah, ini berlaku hukum pencoretan, maka hasilnya adalah 3. Kemudian ini juga dicoret, tetapi masih bersisa 1 ya, sehingga hasilnya adalah 5 per X. Sedangkan yang ini kita pindahkan ya, kita pindahkan. Oh, ini ya. Kemudian ini juga dicoret, sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian ini dicoret, tetapi masih bersisa 1 di bawahnya, dan ini adalah kita pindahkan, sehingga hasilnya menjadi 3 yang mengandung variabel X. Itu hasilnya adalah 0 seperti rumus yang pertama kali kita jelaskan, sehingga 3 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 3, dan 2 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 2. Ini adalah hasil. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ucapkan selamat belajar.